handphone pakai handphone dulu dua, handphone yang bersih. Kan habis nolongin kelas cerita. Iya. Jadi langsung sebutkan. Kan mau dilihat sendiri sih. Ya. Mau dilihat kita kan. Ya Enggak apa-apa gue. Dikit doang. Pengkajian sebelum kita melakukan KBI dan KBI, kita melakukan pengkajian ulang yaitu dengan udah di video loh. Udah. Atau nanti saya bisa jadi keluarga pasiennya. Jadi nanti kalian kan tugasnya kalau di KBI KBG untuk KBG kan eksternal ya. Jadi kita ngajarin keluarganya untuk kompresnya tapi dari luar. Dengan cara yang kandung kopi itu lewat diomongin aja. Jadi kan kita udah pakai handscoon pendek dan mengosongkan kandung kemih. Nah kalau udah kosong kita lakukan pengkajian untuk kita menilai di uterusnya itu apakah dia lembek atau berkontraksi dengan baik. Nah, jika dia lembek maka kita ada indikasi untuk melakukan KBI dan KBE. Lalu setelah misalnya ini kita harus lakukan KBI dan KBE, maka kita ganti handscoon kita yang sebelah kanan. Jangan langsung dulu. Langsung aja. Nah, kita ada rekomendasi sampai situ ya. Setelah kita sudah ganti handscoon yang panjang selengan, terus kita membersihkan vagina dulu. Kita lihat apakah ada darah-darah yang tersisa, maka kita bersihkan dengan kasa steril. Sudah dibersihkan. Nah, setelah itu kalau kita udah ngebersihin bekuan darah yang ada di vagina, kita periksa kandung kemih dengan cara memasukkan tangan kita secara obstetrik. Nah, yang pertama-tama kita masuk periksa kandung kemih titik, pastikan kandung kemih kosong titik. Jika penuh dapat dipalpasi, lakukan kateterisasi. Letakkan dengan tangan kiri. Jadi maksud kita bersihkan ini masukkan tangan, sebenarnya bisa fleksibel ya. Kalau ini kan masukkan tangan, tapi periksa kandung kemih dulu. Kan supaya nyaman ya. Maksud tangan kita udah dalam, ternyata ibunya mau pipis, tangan kita masih dalam, udah kita ngosongin kandung kemih lagi kan. Nah, jadi biasanya kan kalian memasukkan kandung kemih sebelum si plasenta keluar ya, kalau di proses INC. Nah, jadi pastikan kosongkan kandung kemih, baru kita masukkan tangan kita secara obstetrik. Maksudnya adalah telunjuk dari tangan dulu atau telunjuk dulu masuk, baru dari keseluruhan. Yuk. Tangannya kita periksa kandung kemih. Kalau misalnya sudah kosong berarti kita lakukan kalau misalnya penuh kita lakukan kateterisasi dengan teknik aseptik. Jika dia kosong maka kita letakkan tangan kiri di atas perut ibu untuk menekan uterus dari luar, di atas fundus di sini. Terus masukkan tangan secara obstetrik ke dalam lumen vagina. Ini jangan dibaca pening kalian pasti. Sampai memeriksa vagina dan cervix. Lalu kita masukin secara obstetrik. Pertama dari masuk, barusan kita di kepala tangannya. Ini Bu. Aku mau Jadi perutnya di situ. Nah, kalau udah di dalam, Orang kita mau nonjok perut. kalau udah di dalam, tangannya kita menahan uterusnya arah fundus ke sana, dan upayakan tangan kanan kita ini dengan tangan yang di luar untuk bertemu, walaupun dari dalam. Kita tekan selama 5 menit. Jika ada kontraksi di uterus, maka kita lanjutkan KBI selama 2 menit. Ketika misalnya ini uterusnya belum berkontraksi dan baik, maka kita lakukan KBE, yaitu dengan cara meminta asisten ya, meminta keluarga pasien untuk menekan fundus uterus dari luar. Setelah itu
kan si kitanya lepas tangan ya yang kiri. Nah, kita minta keluarga, ayo Pak bantu kepal, saya ngepal dari dalam, Bapak ngepal dari luar ya, Bapak kalau suaminya, gitu. Kalau memang ibu ya ibu. Jadi kalau pada ibu postpartum biasanya uterusnya berada di 3 jari, 2 sampai 3 jari di atas pusat. Jadi kita bisa ngira-ngira ya, nggak lagi di atas sini. Oke, jadi di sini kita tekan, tadi kita sudah tekan, gantian suruh Pak, gantian Pak, ini ditekan. Kemudian, ayo Pak, Bapak tangannya ngepel ya yang kiri. Jadi tadi kan kita yang ketemu dengan tangan yang sebelah kiri. Jadi Bapak gantian ya Pak, Bapak tangan kiri. Keluarganya lonjok dulu. Baru tangan kita yang kanan boleh keluar dari baginya. Ini namanya KBE, eksternal berarti dari luar. Ya. Bu, kalau umpamanya waktu kita lakukan KBI selama 5 menit tapi ternyata ada kontraksi, apakah harus dilakukan KBE? Tidak perlu. Ya, jadi udah oke, tapi tetap kita kontrol kontraksinya. Kalau tiba-tiba lembek lagi berarti lakukan KBI dari pertama sampai 2 menit, kontraksi nggak ada baru KBI. Paham ya? Cuma nonjok aja. Udah pernah nonton YouTube yang Ibu kasih linknya Bu Vero itu? Ya. Oke, kemudian apa lagi Mbak? Kalau masih nggak kontraksi, diapain lagi? Kalau masih belum kontraksi, yang KBE. Bukan KBE. Bila uterus tidak berkontraksi, anjurkan keluarga untuk KBE. Nah, setelah lakukan kompresi uterus dan pertahankan posisi ini sampai uterus ini berkontraksi. Setelah itu kita lakukan pengkajian ulang untuk kontraksi uterusnya. Kita lihat terus, lalu setelah itu lakukan kompresi di manual eksternal. Anjurkan keluarga untuk udah ini. Kemudian apa terapi apa? Suntiknya gimana? Di paha. Oke, di paha. Apa namanya? Boleh, Ergometri. Selanjutnya Langsung pasang. gunanya untuk apa? Tahu nggak kenapa kok pasiennya harus diguyur 500 cc langsung habis? Untuk menggantikan perdarahan yang keluar. Betul, jadi karena pasien yang seharusnya tidak perdarahan kalau fisiologis sudah normal, tapi pasien tersebut karena kasus tertentu atau neuteri mengeluarkan perdarahan banyak dan kita harus mengganti cairannya supaya tidak terjadi shock hipovolemi, jadi nggak pengurangan darah. Jadi langsung kita guyur, kasih infus, kemudian tetap kita bantu juga dengan terapi untuk meningkatkan kontraksi dari uterusnya. Jadi nggak hanya kita bantu secara manual ya, kita tekan supaya vasokonstriksi, tapi tetap kita bantu dengan terapi supaya si uterus kontraksi dengan baik. Selanjutnya apa lagi? Ulangi KBI selama 2 menit. Jadi yang perlu diingat adalah waktunya ya. Jangan sampai kalian KBI di dalam lama sampai 10 menit. Padahal sebenarnya waktunya bisa maksimal 7 menit, kemudian bisa digantikan dengan KBI. Bisa dari luar penekanannya. Udah ya? Nggak sesulit nolong persalinan kan? Oke, jadi setelah kita lakukan kompresi baru fase terminasi. Jangan lupa nanti disampaikan ke keluarganya. Jadi tujuannya dilakukan kompresi adalah sesuai sama teori, tapi disampaikan dengan kalimat yang mudah dipahami oleh keluarga. Jadi, Pak, ini saya bantu dari dalam, atau Bu, saya bantu dari dalam supaya ibunya tidak perdarahan berlebih dan cepat bagus kontraksi uterusnya, rahimnya. Nah, jadi nanti kalau sambil kita kontrol, ternyata kalau memang nanti rahimnya kontraksinya sudah bagus, cukup kita observasi. Tapi kalau memang tidak bagus, nanti akan kita lakukan tindakan yang seperti tadi, diulangi lagi. Kan Bapak sudah saya ajari, nanti bisa bantu saya ya. Ya? Mungkin. Mudah kan? Udah. Mau praktek mudah gini aja, sampai 3 kali kontrak kita ya. Kalau untuk yang nyuntik di paha itu nanti pas praktik dilakukan atau Untuk disampaikan. Apabila tidak, nanti kalau ibu bilang, oke, kontraksi sudah ada, mau ngapain? Gitu. Kalau kontraksi sudah ada kan oke, sudah. Tapi kalau untuk guyur terapi itu tetap dilakukan ya. Jadi nanti jangan sampai salah nyampein ke temannya. Contoh sudah sampai pada KBI ya, nggak perlu dilakukan KBI dengan keluarga. KBI, oh ternyata kontraksi sudah ada tanda-tanda kontraksi dan sudah bagus. Kemudian apa yang kamu lakukan? Lakukan infus tadi itu, pemasangan infus guyur sama penyuntikan
ergometri observasi. Kemudian baru kontrol lagi uterusnya, kalau masih bagus lakukan kala 4, baru terminasi. Kalau ternyata habis disuntik hilang lagi nih kontraksinya, lembek lagi, berarti dilakukan KB. Paham ya? Bu, 20 unit ini apa, Bu? Itu ada di dosisnya. Ada. Udah. Jadi langsung kita lakukan semuanya. Langsung ya, ditanya ambulan sudah ada. Oh, udah. Jadi nanti langsung suntikan. Udah ya? Kita semua. Kan kemarin yang ganti udah